Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Afla Alfian dengan NIM A1C222050 dari kelas R003 Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam belajar. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik yakni yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. 5 aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dengan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadi teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektik. Teori humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun, asal tujuannya tercapai, yaitu memanusiakan manusia. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Karakteristik teori belajar kognitif yakni belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Teori konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup
yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan mengingat lebih lama semua konsepnya. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil konstruksi manusia atas realitas yang dihadapinya. Dalam perkembangan kemudian, teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif Piaget, yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Bagi kaum konstruktivis, belajar adalah suatu proses organik untuk menemukan sesuatu, bukan sesuatu proses mekanis untuk mengumpulkan fakta. Dalam konteks demikian, belajar yang bermakna terjadi melalui refleksi, pemecahan konflik, pengertian, dan selalu terjadi pembaharuan terhadap pengertian yang tidak lengkap. Yang terakhir adalah teori belajar sibernetik, merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.